Pemirsa masih di IDX Season Closing dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak William Wibowo selaku technical analis dari PT Kanaka Hita Solvera. Kita akan langsung sapa saja Pak William. Selamat sore, apa kabar Pak? Tidak terasa kita sudah sampai kembali di perdagangan akhir pekan, Pak William. Ya, selamat sore Pak David. Sudah masuk second session lagi ya. Terima kasih Pak William sudah meluangkan waktu di IDX Channel, tapi tampaknya kabar kurang baik nih Pak dari indeks harga saham gabungan berbalik arah dan akhirnya ditutup di zona merah. Pelemahan cukup dalam di 0,62%, namun tampaknya level 6.800-an masih mampu dipertahankan sampai sejauh ini. Analisis Anda? Ya, untuk pergerakan IHSG hari ini ya, kita perlu perhatikan dari awal market bergerak. Kalau kita perhatikan memang harga IHSG terus bergerak ke bawah. Kelihatannya juga kekuatan penjual sudah mulai besar dan minat untuk para pembeli untuk masuk ke market juga semakin turun. Saya pikir ini merupakan salah satu indikasi ya kalau kemungkinan besar minggu depan ini IHSG bisa melanjutkan kembali nih koreksinya mungkin ke area 6.700-an seperti itu kalau melihat closing candle hari ini. Baik, 6.813 melemah di 0,64%, begitu. Seberapa besar peluang atau persentasenya untuk koreksi di bawah level 68, Pak William? Oke, kalau kita cek IHSG di time frame daily, kita lihat juga closing harga sudah di bawah MA20 selama 1 minggu terakhir ini. Saya pikir peluang untuk IHSG meninggalkan area 6.800-nya cukup besar ya, dan selama 1 minggu ini juga lebih banyak candle bearish-nya daripada closing candle bullish-nya. Sebenarnya level support berapa Pak yang mesti diwaspadai atau mungkin yang diperhatikan ketika perdagangan di pekan depan dengan analisis Anda ada potensi akan berada di bawah level 6.800-an? Oke, untuk resisten saya pikir ada di sekitar 6.890. Kalau supportnya support di 6.780 ini penting. Kalau berhasil di breakout maka harga akan terkonfirmasi melanjutkan koreksinya meninggalkan area 6.800. Baik, dari sisi sentimen Pak William, apakah para pelaku pasar juga masih wait and see ini dengan terkait dengan kebijakan The Fed kalau tidak salah di pertemuan 14 Maret ini? Ya, saya pikir cukup banyak pelaku pasar yang masih menantikan kepastian dari The Fed ya. Jadi memang masih banyak pelaku pasar yang saat ini wait and see, belum benar-benar memutuskan untuk kembali masuk ke market, sehingga sentimennya cenderung membuat pasar kita melemah seperti itu. Baik, hari ini yang menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan lagi-lagi datang dari perbankan big cap, Pak William. Karena kemarin secara teknikal ini sudah mengalami kenaikan yang bisa dikatakan cukup signifikan. Bagaimana analisis Anda ini untuk saham-saham perbankan big cap yang hari ini mengalami tekanan yang cukup dalam, terutama untuk BBCA dan BMRI dan juga BBNI? Ya, untuk BBCA saya pikir ini bisa jadi closing harga saat ini adalah konfirmasi kelanjutan koreksinya ya. Jangan-jangan juga harga BBCA ini sudah menyelesaikan kenaikannya di 8.950 dan bisa berpotensi menguji support di area 8.200 dan support psikologisnya di 8.000. Kalau untuk saham BMRI saya pikir juga nadanya juga sama ya. Tekanan jualnya cukup besar, closing juga di bawah moving average 20 yang mengindikasikan potensi kelanjutan koreksi dalam waktu dekat ya. Jadi untuk perbankan big cap saya pikir secara umum minggu depan bisa jadi lebih besar peluangnya untuk terkoreksi terlebih dahulu.
Sebenarnya level support berapa yang bisa diperhatikan untuk beberapa perbankan big cap ini, Pak William, terutama bagi investor yang akan memanfaatkan momentum untuk kembali masuk setelah melakukan profit taking atau melepas saham perbankan big cap di perdagangan jelang libur akhir pekan kali ini? Oke, untuk BMRI saya pikir support di level 9.550 cukup penting ya, karena itu merupakan support kuat terdekat. Kemudian untuk kita kalau ke saham big bank lainnya, untuk BBNI saya pikir di 8.350 adalah support yang penting. Untuk BBCA supportnya ada di 8.200 dan 8.000. Kemudian untuk saham BBRI untuk supportnya saya pikir saat ini ada di level 4.550. Baik, lebih ke arah wait and see terlebih dahulu, Pak William, untuk perbankan big cap dengan memperhatikan support-support yang sudah Anda sebutkan tadi, atau buy on weakness dengan pelemahan yang terjadi di penutupan sesi kedua hari ini juga tidak masalah, Pak? Saya pikir secara umum untuk perbankan big cap lebih baik kita wait and see terlebih dahulu ya, karena tekanan jualnya secara umum juga lebih besar daripada potensi harga akan kembali menguat ke atas. Baik, dari perbankan kita beralih ke komoditas, terutama untuk batu bara, Pak William. Dalam beberapa waktu terakhir, emiten-emiten yang ada di sektor ini sudah mulai merilis kinerja mereka. Ada ITMG, Adaro, kemudian pun PTBA. Nah, dari sisi kinerja ini bisa dikatakan cukup bagus atau bisa dikatakan sangat bagus di sepanjang 2022 lalu. Bahkan beberapa emiten ini mencetak kinerja tertinggi di sepanjang sejarahnya. Bagaimana Anda melihat respon dari investor terhadap rilis kinerja terutama dari sisi pergerakan sahamnya? Tampaknya tidak terlalu signifikan, Pak William, kalau kita bandingkan juga dengan pergerakan dari saham-saham batubara di tahun 2022 lalu. Ya, memang kalau dibandingkan dengan pergerakan harga batubara di tahun lalu, kemudian di masa komoditas batubara yang sedang naik-naiknya ya waktu zaman pandemi, saya pikir juga euforianya, sentimen pendorong untuk emiten-emiten batubara juga tidak sekuat tahun-tahun lalu ya, setahun 2 tahun lalu. Kalau dilihat dari pergerakan harganya, saya pikir untuk saham-saham batubara seperti ITMG, kemudian untuk PTBA ini masih ada peluang ya untuk melanjutkan penguatannya, khususnya PTBA ini secara teknikal juga penguatan harganya juga sangat signifikan selama 1 minggu terakhir. Kemudian kalau untuk saham Adaro, bisa diulas secara teknikal untuk masing-masing sahamnya, Pak? Kita ke PTBA terlebih dahulu. Oke, untuk PTBA secara teknikal sangat bagus ya, karena harga selama 1 minggu kebelakang ini terus menguat, kemudian juga volume perdagangan relatif stabil tinggi selama 1 minggu. Saya pikir PTBA akan melanjutkan penguatannya ya ke menguji resistance di sekitar 4.300 sampai 4.350. Mungkin supportnya untuk PTBA saat ini ada di sekitar 3.650 ya. Kemudian untuk ITMG saya pikir juga harga bisa kembali menguat ke resistance 40.000, resistance psikologisnya. Kemudian untuk support dari ITMG saya pikir berada di area 35.600 seperti itu. Terakhir untuk Adaro, Pak, dari pertambangan batubara yang baru saja merilis kinerja mereka di sepanjang 2022. Tampaknya responnya masih positif dan sudah balik lagi ke level 3020. Secara teknikal sebelumnya sempat mengalami tekanan yang cukup dalam, Pak William. Ya, untuk Adaro ini secara teknikal meskipun hari ini closingnya bearish, namun tetap harga konsisten membentuk higher high, higher low ya. Jadi saya pikir juga minat para pelaku pasar di saham Adaro untuk kembali melakukan aksi pembeliannya cukup besar. Harga saya pikir masih bisa menguat ke sekitar 3.250 sampai 3.400 dengan support penting di area 2.880. Ya, kira seperti itu. Oke, target 3250 hingga 3400 ini sampai kapan, Pak William?
Saya pikir untuk 1 pekan sampai 2 pekan ke depan masih valid ya, selama harga tidak breakout support 2.880-nya. Baik, review dan rekomendasi dari beberapa saham pertambangan big cap yang ada di sektor ini pemirsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Untuk Adaro tadi 320 berpeluang ke 3250 hingga ke 3400, begitu juga dengan PTBA masih ada peluang ke 4300 ke 4.350, dan ITMG tadi juga masih ada peluang untuk mengalami kenaikan. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ADX Channel. Pak William Menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.